minal bihi wa bimna abil jumlat anhatu raddu wa yusallimu sallim bi khilafina ghairiha, berbeda dengan lainnya, bi khilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya selawat. Qala buddha fiha, tidak boleh tidak di dalam amalan lainnya selawat itu harus adanya seorang guru yang kamil mukamil. Jika amalan itu digunakan untuk wusul kepada Allah, wa illa jika tidak ada gurunya, dakhala syaiton, maka syaitan akan masuk ikut campur dalam amalan tadi hingga orang itu sungguhnya tidak sampai pada Allah, hanya terhenti di tengah jalan. Maka orang ingin usul pada Allah kemudian tanpa guru berhenti tengah jalan, tidak sampai usul, ya paling-paling nanti diberi karomah menjadi dukun yang ampuh, menjadi orang doai mandi, tapi tidak sampai usul kepada Allah. Para hadirat yang kami hormati, untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para hadirat, mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul birasul ini kita latih terus senantiasa, setiap naik dan turun nafas, lam hatin wa nafasin, kita naik turun terus dilatih di mana saja. Insya Allah kalau dilatih terus ini insya Allah akan meningkat. Sebagaimana kalau zaman melihat di TV ada master limbat awadadikan busir, itu meditasi latihan hati. Dia pernafasan saja diserap, kemudian dia bayangkan terus kontinu. Kalau ingin batu lunak, pernah dibayangkan batu itu menjadi benda yang sangat lunak. Dengan konsentrasi tinggi Allah mengijabahi batu jadi lunak. Itu dilatih setiap hari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, istiqomah, pernafasan tanpa doa, maka sana tanpa mantra, hanya latihan. Ini padahal kosong, masih ada ananiyah. Aku bernafas, aku bisa, aku ini masih ada niat di sana dan tidak ada lillah. Itu seperti limbat apa itu, begitu istimewanya kalau kita lihat di TV. Itu pernafasan, tidak doa, hanya melatih. Diserap, kemudian dengan bayangkan, hanya itu saja. Karena latihan yang sungguh-sungguh dan tidak ada lillah, tidak ada faktor ibadah di sana. Maka alhamdulillah pengawal Widiyah yang sudah menerima lillah billah banyak, ketika dia mengikuti misalkan di Satria Nusantara, mengikuti misalkan di prana, pernafasan prana, ini umumnya lebih cepat daripada yang lain. Ini yang saya katakan seperti itu, ada namanya Bu siapa itu, keluarganya Pak Rajo, saya lupa, Bu, ini dosen di Yuritomo, pengawal Widiyah sang putri. Ini ikut Nusantara. Kemudian ketika dia berlatih, dia pakai meditasi wahidiyah, lillah billah dipakai. Kemudian instrukturnya ini terkejut, powernya tinggi sekali. Kemudian dia dipanggil setelah itu, kamu memakai meditasi apa? Di samping pernafasan ada meditasi. Kemudian ada apa? Kamu powernya kok kuat sekali, saya tidak mampu menahan. Pasti ada meditasi lain. Kemudian dia enak, saya memakai wahidiyah, yaitu lillah billah saya terapkan. Kemudian ditegur, apa kamu sudah izin pada gurunya? Kalau tidak izin nanti kalau ditegur bagaimana, ada masalah. Supaya kamu datang ke sana, di mana itu pusat di gedung lo. Akhirnya datang ke sini, saya lupa namanya. Terus dia cerita dengan saya, matur, ya tidak apa-apa, bukan hanya untuk prana, untuk semua harus lillah dan billah. Makan harus lillah dan billah, mandi lillah billah, tidur, melihat, mendengar harus lillah billah. Apalagi zaman meditasi melatih pernafasan Nusantara ini untuk pengobatan. Tidak apa-apa, baik saja. Malah kalau tidak lillah billah itu syirik, saya katakan itu. Banyak lagi di pernafasan yang lain begitu. Karena apa? Kalau mereka hanya membayangkan aja kekuatan itu. Kalau ini adalah nur ilahiyah, misalkan ada membayangkan kekuatan alam masuk berdirinya,
Kalau liabilah adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirat, Mbah Yai dulu sering mengajarkan kita hendaknya supaya pengajar sering latihan istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingin apa-apa. Naik turunnya nafas dilatih, Allah yang menggerakkan. Ini Mbah Yai sering. Para hadirat, Mbah Yai mengatakan kalau istighraq ini kalau terus dilatih